Iya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Guys, kalian udah tahu nggak kalau Xiaomi bikin chipset? Bukan HP aja, bukan mobil aja, bukan kulkas dan bukan head dryer, tapi chipset juga dibikin, cuy. Namanya chipsetnya Extreme 01 yang diproses pakai N3E 3 nanometer, cuy. 3 nanometer. Emang sih Xiaomi ini kerjasama sama TSMC ya, bikin chipsetnya ini yang di Taiwan. Tapi kan ujuk-ujuk Xiaomi bikin chipset setara dengan Elite lagi. Katanya Antutunya bisa 3 juta. Penasaran saya. Penasaran saya sama chipset terbaru dari Xiaomi yang Extreme 01 ini. Seberapa kenceng performanya? Kemudian FPS buat main game ini seperti apa? Pengaruh ke kameranya seperti apa? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, jadi ini dia boxnya dari Xiaomi 15S Pro yang pakai chipset terbaru dari Xiaomi X-Ring 01. Gila nih. Boxnya panjang cuy. Panjang cuy. Ya, boxnya kayak begini guys. Tulisannya ada Xiaomi 15S Pro. Ada Leica-nya ya, co-engineered with Leica, logo Xiaomi. Kemudian di samping sini nggak ada banyak tulisan apa-apa. Di bagian bawah ini ada Xiaomi Hyper OS dan di bagian belakang ini cuman ada tulisan varian yang saya ambil. Ini RAM 16 GB, internal storage-nya 512 GB, HiRes audio wireless. Mantap ya. Yaudah langsung aja kita buka yuk. Iya, mantap nih. Semangat saya nih kalau unboxing dari produk-produknya Xiaomi, apalagi yang syarat sama inovasi ya, inovasi. Oke, kita lihat di box yang kecil ini yang warna hitam. Ini dapat apa aja ya isinya ya. Dan di sini ada siluet, tulisannya tuh always believe that something wonderful is about to happen. Oke. Boxnya hitam kayak begini, dalamnya apa ya? Coba kita buka yuk. Ternyata perintilannya banyak juga ya guys ya. Nah, bagus loh. Nih pertama ada apa ya? Cantolan kayak gini, Xiaomi 2010 sampai 2025. Oke. Udah 15 tahun loh Xiaomi. Xiaomi udah 15 tahun loh. Ini buat bandul-bandul di mana ya? Oke, kemudian di sini ini bandul buat talinya ya. Saya kira tadi ini casing. Casingnya ini loh, casing Xiaomi. Tapi ada ini maksudnya gimana ya? Oke, kita bahas dulu ya. Casingnya dapatnya kayak gini guys. Hard case. Dalamannya kayak begini tampilannya. Ada tulisannya Design by Xiaomi. Ulang tahun ke-15. Jadi ini memperingati Xiaomi 15 tahun guys. Sekalian bikin chipset baru. Ada-ada aja Xiaomi. Nih guys, ada tombol warna merahnya juga. Oke. Nah, di sini dapat kotak nih. Isinya tali. Tali loh, tali warna merah buat dicantol ke HP-nya mestinya ya. Ke HP-nya mestinya ya. Tuh guys, dapat tali loh. Oke. Kita sampingin dulu, kita lihat di dalam sini dapat apa lagi. Nah, di sini ada bukaan juga nih guys. Ada bukaan dan kita lihat di sini kepala charger tuh Xiaomi. Oke. Mantap. Kemudian di sini dapat apa nih? Dapat keras kabel charger. Baru kali ini saya lihat dapat kabel charger ya. Warnanya abu-abu, terus ujungnya ini kayak tembaga guys. Walaupun dalamnya warnanya warna orange muda ya, tapi ini ujung-ujungnya kayak warna tembaga. Mantap cuy, saya suka nih yang baru-baru kayak gini. Gitu dong, semangat. Jadi saya semangat nih bikin videonya. Oke, nggak ada apa-apa lagi, langsung kita lihat ke si smartphone-nya. Dan sini dapat quick start guide, kita nggak usah lihat. Dah, nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya. Xiaomi 15S Pro dengan chipset terbaru Extreme 01. Wow. By the way, dari tadi saya nggak lihat ada SIM tray ejector. Ada guys, ada di boxnya ini nih. Nah, ada SIM tray ejector seperti ini.
Nah, sebelum kita bahas soal desainnya, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai Xiaomi 15S Pro ini dia pakai apa? Dia pakai slot model sandwich dual nano SIM, nggak nyediain slot micro SD. Oke, kita taruh nih sekarang. Hap. Kita bahas desainnya nih. Wih, desainnya cuy. Desainnya angker banget nih, warna hitam tapi angker. Nah, gini dong, saya suka nih warna hitam terus nih ada krom-krom kayak begitu. Nih, di sini ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, 2 buah garis antena, dan ini warna hitam doff. Frame-nya warna hitam doff. Keren, saya suka nih. Yang kayak begini-begini nih. Tuh, di atasnya juga ada 2 buah garis antena. Oke, terus di bagian sebelah sini juga polos tuh, warna hitam, hitam doff, 2 buah garis antena. Di bagian bawah nih, ada speaker, 2 buah garis antena, port Type-C, mikrofon dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya, ini warnanya kayak ala karbon ya. Dia tuh kayak garis-garis gitu guys. Tuh, warna hitam ala karbon, kemudian dia garis-garis hitam gitu. Kemudian bump kameranya seperti ini ya, tipikal dari smartphone Xiaomi 15 series ya. Lihat, ininya warnanya warna krom gelap. Warna krom gelap, di sini juga tombolnya tombol krom gelap. Kemudian di frame-nya ini hitam doff. Gila, serem banget guys. Serem banget. Nih, Xiaomi juga krom. Gini nih saya suka nih. Dikasih campuran warna doff, warna gelap, terus ada mengkilat-mengkilatnya pakai krom. Mantap cuy. Di bagian depan ada 1 buah lensa dan layarnya ini, wah, layarnya ini pinggir-pinggirnya curve loh. Pinggir-pinggirnya curve, nggak hanya kiri kanan curve, tapi kiri kanan atas bawah. Nggak pakai banyak lama-lama, langsung aja kita nyalain. Hop. Ada logo 15-nya loh. Ulang tahun Xiaomi ke-15. Oke, ini dia udah masuk ke screen lock-nya. Nah, kita lihat nih tampilan screen lock-nya. Oke, ini udah HP-nya hitam legam, wallpaper juga hitam. Wah, gila. Tahu aja nih kesukaan saya ya, warna hitam seperti ini. Masuk ke home screen. Oke, dan kita lihat nih guys, bezelnya dari Xiaomi 15S Pro. Atas, kiri, kanan tipis, bawah juga tipis. Ini presisi ya guys ya. Simetris nih, simetris. Keren, ya iyalah ya, ini udah flagship loh. Ini hitungannya flagship loh. Kita lihat My Device tuh, pakai HyperOS 2.0.132 tuh. Dan namanya Xiaomi 15S Pro. Dan kalian lihat nih guys, CPU-nya Extreme 01. Wih, mantap cuy. Mantap cuy. Oke, jadi Xiaomi 15S Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 161,3 mm, lebar 75,3 mm, dengan ketebalan 8,3 mm, dengan berat 216 gram. Sudah di atas 200 gram nih. Jadi agak sedikit berat, tapi ya nggak berat-berat juga sih. Dan juga nggak tergolong bonsor ya, ini pas di tangan nih guys, pas di tangan. Kemudian Xiaomi 15S Pro ini memiliki bentang layar 6,73 inch dengan jenis layar LTPO AMOLED, 68 billion color 120 Hz. Wow. Kemudian resolusinya ini 1440 x 3200 pixel. Pakai shatterproof glass untuk pengamanan layarnya. Mantap, serem banget lah ya. Ya udah, kita langsung aja tes benchmarknya. Kita mulai dari Antutu. Nih, berapa nih Antutunya nih? Dari chipsetnya Xiaomi X-Ring 01, 2.511.411. Hei, katanya 3 juta tadi. Tapi cuma 2,5 juta nih. Tapi ini setipe sama selevel sama Snapdragon 8 Elite sih, bener. Bener sih. Tuh, kita lihat ya My Device ya. Tuh, CPU-nya modelnya X-Ring 01. Lihat tuh. Waduh, GPU-nya tuh Immortal G925 MC16. Gila, bener-bener. Kemudian ini baterainya 6100 mAh. OS-nya pakai OS 2. Android 15. Wow, udah terbaru semua ya. Kemudian untuk connectivity nih, GPS ada, Wi-Fi 7 cuy.
Bluetooth 5.4, NFC ada, fingerprint ada, biometric face 2D juga ada. Mantapnya. Sekarang kita lihat apa ya, 3D Mark-nya ya. 3D Mark-nya berapa nih? 3D Mark-nya mencapai, wow, slingshot-nya max out, wide left-nya juga max out. Iya benar, ini typical flagship nih. Kemudian untuk Geekbench 6-nya berapa nih? Kita lihat ya. Geekbench 6-nya itu mendapatkan skor 2728 untuk single core dan 8779 untuk multi core-nya. Oke, kemudian GPU Mark benchmark-nya berapa nih? Gelar maknya longsor apa maknya longsor? Iya. 1.960.800. Hampir menyandang gelar maknya longsor. Ini masih maknya longsor tingkat atas ya. Oke, langsung aja kita tes buat main game ya. Seberapa ngacir nih FPS-nya? Kita mulai dari game Genshin Impact. Nah, untuk main game Genshin Impact settingan highest 60 fps waktu kita main selama 15 menit, FPS rata-rata di 59 fps dan stabil dengan FPS terendah di 55 fps dan suhu maksimalnya di 42 derajat. Kemudian untuk game PUBG Mobile settingan smooth dan frame rate ekstrim selama 15 menit, FPS rata-rata di 59 fps, FPS terendah di 55 fps, suhu maksimal 38 derajat Celcius. Nah, untuk main game Mobile Legends nih, settingan grafiknya SD dan frame rate-nya high. Waktu main 15 menit, FPS rata-rata di 60 fps dan FPS drop di 58 fps aja dengan maksimal suhu di 38 derajat. Nah, untuk GFX Bench dari Xiaomi 15S Pro ini, Aztec Ruin OpenGL High Tier-nya di 120 fps, Aztec Ruin Vulkan High Tier-nya di 120 fps juga, T-Rex off-screen-nya di 752 fps, dan performa CPU rata-rata di 66%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate maksimal di 1000 Hz. Kita tes dengan aplikasi Touch Sampling Rate Tester. Maksimal sentuhan yang bisa terima layar secara bersamaan bisa 10 jari nih guys. Dan sensor yang ada di Xiaomi 15S Pro ini udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik dari accelerometer sensor, light sensor sampai magnetic sensor. Pemakaian baterai di Xiaomi 15S Pro kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 2% aja. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 11% aja. Nah, untuk layar juga udah kita tes nih. Brightness testnya normal brightness di 600 hingga 700 nits dengan sunlight mode-nya 900 hingga 1000 nit. Color gamut test dengan 3 mode warna, mode original 98% sRGB dan 73% DCI-P3. Mode vivid 99% sRGB dan 98% DCI-P3. Mode saturated 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Xiaomi 15S Pro ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.4 main kamera, 50 megapiksel f2.5 untuk periskop telefoto dan 50 megapiksel f2.2 untuk ultra wide. Kemudian untuk kamera depannya ini 32 megapiksel f2.0. Yuk kita lihat hasil contoh jemputan foto dan record video dari Xiaomi 15S Pro ini sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil video dari Xiaomi 15S Pro di 1080 30 fps sambil jalan. Untuk resolusi ini dia bisa pindah ke ultra wide. Terus lensa utama bisa zoom 2 kali juga, terus 5 kali dan 10 kali. Tuh. Detailnya oke ya. Balik ke 1 kali, terus kita tes untuk stabilisasinya. Kayak gini sambil jalan cukup masih oke ya, tergolong oke untuk stabilisasinya. Nah, kalau ini perekaman di 1080 60 fps sambil jalan. Untuk lensa-lensanya juga masih bisa dipindahin ya ke ultra wide, balik ke 1, zoom 2 kali, zoom 5 kali, detail banget ya, dan zoom 10 kali, tuh balik ke 1 kali. Nah, kalau ini untuk perekaman 4K 60 fps nya, dia juga tetap bisa pindah lensa ke ultra wide, balik ke 1, terus kita coba zoom lagi, zoom 2 kali, 5 kali, dan 10 kali. Oke, ini karena
ngelawan langit banget, jadi dynamic range-nya agak susah nih. Coba kita kesini, zoom 2 kali, zoom 5 kali, zoom 10 kali. Oke, mantap ya, 4K 60 fps. Saya coba bawa jalan, untuk warna hijau-hijaunya juga bagus ya, mantap nih. Untuk stabilisasinya juga oke. Nah, kalau ini perekaman di 1080 60 fps, mantap banget. 1080 60 fps, stabilisasinya juga masih bagus kalau dari preview ya, namanya juga flagship. Oke, kita lanjut ke 4K. Nah, ini di 4K 60 fps. Untuk stabilisasinya terasa lebih halus karena 60 fps mungkin ya, jadi pas dia jalan itu lebih mulus. Untuk dynamic range masih kurang lebih sama, nggak ada beda ya, karena kan itu lebih pengaruh ke sensornya. Untuk perbedaan paling di stabilisasi, kita lihat gimana nanti hasilnya. Kalian komen aja bagus apa enggak. Nah, ini hasil video perekaman malam di Xiaomi 15S Pro dengan resolusi 1080 60 fps dan situasi malam ya. Ini kita pindah ke lensa ultrawide, terus balik ke lensa utama, hasilnya kayak gini. Kita bisa lihat gedung-gedung cukup oke dan stabilisasinya bagus banget. Nah, ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Ini juga masih bisa pindah ke lensa ultrawide, balik ke lensa nomor 1, dan dia terasa lebih smooth ya. Detailnya masih bagus juga karena dia 4K. Untuk stabilisasi juga masih oke banget. Terus sambil jalan, terus ada view gedung juga ya, bagus sih. Nah, kalau ini perekaman di 4K 60 fps untuk kamera depan sambil jalan. Untuk stabilisasinya kalau dari sini sih stabil ya, cuman mungkin pas ada guncangan sedikit dia ada sedikit jitter, cuman sisanya aman. Kita lihat nanti hasil proses ini gimana sambil jalan situasi malam. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar, dan ini adalah proses perekaman sidik jari. Nih guys, tuh. Saya kasih lihat ya proses perekaman sidik jarinya. Bagus loh, nggak bertele-tele ya. Dan cepet, saya suka nih yang kayak begini-begini nih. Oke, kita lanjut dengan face unlocknya juga ya, biar sekalian. Ya, proses perekaman wajah, kiri, kanan, atas, bawah. Lihat atas, lihat bawah. Dan sekarang kita tes nih sensor fingerprint yang ada di layar pakai jari telunjuk. Nggak bisa, jari tengah juga nggak bisa, jari jempol baru bisa. Kondisi screen off, mantap cuy. Kita swipe, kita intip, cepet. Ini baru nggak ada delay-delayan, mantap. Nah, kesimpulan saya sama Xiaomi 15S Pro nih, terutama chipset terbarunya yang katanya selevel sama Snapdragon 8 Elite, pas di tes Antutunya cuma 2,5 juta. Emang sih kalau saya tes pakai Snapdragon 8 Elite atau MediaTek Dimensity 9400 itu di kisaran 2.800.000, 2.900.000. Bahkan kalau HP gaming yang pakai Snapdragon 8 Elite bisa nyampe 3 juta. Ini cuma 2,5 juta. Ya, sedikit hampir-hampir nyaris Snapdragon 8 Elite kali ya, tapi setidaknya ini udah langkah-langkah paling bagus yang Xiaomi lakukan ya, terutama dalam ulang tahun yang ke-15 tahun, menciptakan chipset sendiri yang kerjasama dengan TSMC yang ada di Taiwan. Mantap. Jadi China sekarang punya
chipset yang bisa diandelin sendiri. Nah, untuk urusan performa sih oke lah ya. Dia bisa main Genshin Impact nih, patokan Genshin Impact di 59 fps, tapi temperaturnya 42 derajat nih, agak anget-anget dikit lah ya. Nah, kalau untuk kameranya, gini. Untuk kameranya, kamera depan, kamera belakang, untuk foto, no problem bagi saya, bagus lah ya, flagship level lah ini. Nah, untuk video, kamera depan, kamera belakang sama-sama smooth. Tapi, ada tapinya nih, kalau malam kamera belakang, bagus. Kalau malam kamera depan, mulai kelihatan ada jitter-jitternya nih, gimana nih? Mungkin ke depan akan diperbaiki lah ya chipset X-Ring ini. So gimana guys, menurut kalian apakah Xiaomi pantas untuk menggunakan chipset milik mereka sendiri untuk kedepannya? Atau bagaimana? Oke guys, demikian video mengenai sebentar dong men, udahan aja loh, kan belum pasang casingnya nih. Casing bawaannya dari Xiaomi 15S Pro. Nah kayak begitu guys, kayak gitu sih. Oke, bye-bye.